Selamat malam Bu Vero, saya Marcel Livinson dari kelas 10 izin membuat tugas bahasa Indonesia mengenai mendongeng cerita rakyat. Cerita rakyat yang akan saya bawakan merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat, atau lebih tepatnya merupakan cerita rakyat masyarakat Sunda yang berjudul Sangkuriang. Dahulu kala, di tanah Sunda, hiduplah seorang perempuan cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia tinggal di sebuah saung dan kegiatan sehari-harinya dia habiskan untuk menenun kain. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang menenun kain seperti biasa, tiba-tiba salah satu benang Dayang Sumbi tiba-tiba terjatuh dan tergelinding lumayan cukup jauh dari Dayang Sumbi. Dan karena itu, Dayang Sumbi cukup kesulitan untuk mengambil benang yang terjatuh jauh dari dia tersebut. Lalu, Dayang Sumbi berkata, "Oh, andaikan saja ada seseorang yang ingin membantuku mengambilkan benang itu. Aku berjanji akan menjadikannya saudara atau bahkan suamiku." Lalu tidak disangka, karena tiba-tiba datanglah seekor anjing bernama Tumang datang mengambilkan benang untuk Dayang Sumbi. Kuk, 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 kuk. "Oh Tumang, kau mengambilkan benang ini untukku. Terima kasih. Karena itu, aku akan menepati janjiku. Aku akan menjadikanmu sebagai pendamping hidupku." Lalu Dayang Sumbi hidup bersama dan bahagia bersama si anjing yang bernama Tumang. Dan suatu hari, Dayang Sumbi melahirkan anak yang bernama Sangkuriang. Tumang sebenarnya bukan anjing biasa. Dia adalah jelmaan dewa yang sudah lama menjaga Dayang Sumbi. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan suka berburu. Dia seringkali pergi ke hutan bersama ayahnya untuk berburu. Namun, Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing yang selalu dia bawa untuk pergi berburu ke hutan adalah ayahnya sendiri. Dan suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk mencari daging kijang untuk dimakan. Dan seperti biasa, Sangkuriang pergi ke hutan bersama si Tumang untuk memburu kijang. Namun, kali ini berbeda. Sudah sekian lama Sangkuriang dan ayahnya si Tumang mencari, namun mereka tidak menemukan kijang satupun. Lalu Sangkuriang mulai frustasi, dan akhirnya Sangkuriang membunuh ayahnya sendiri. Lalu Sangkuriang pulang dengan membawa daging si Tumang yang telah ia bunuh barusan. Dayang Sumbi datang mengambil daging tersebut dan memasaknya. Lalu ketika Dayang Sumbi mencicipi masakan tersebut, Dayang Sumbi merasa ada yang aneh. Lalu kemudian Dayang Sumbi menyadari suatu hal, bahwa Tumang, suaminya sendiri, belum pulang. Dan karena merasa ada yang janggal, Dayang Sumbi mencicipi sekali lagi daging tersebut. Dayang Sumbi terkejut dan berkata bahwa ini adalah daging si Tumang. "Daging ini, Tumang, Sangkuriang, bisakah kau jelaskan ini? Bagaimana bisa kau?" "Ibu, aku tidak bermaksud pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ibu, maafkan aku. Maafkanlah atas semua perbuatanku. Pergi!"
Sang Kuryang pun akhirnya pergi dengan hati yang hancur dan menyesal. Lalu bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Lalu, Sang Kuryang kembali ke tempat asalnya tanpa mengenalinya lagi. Begitupun juga dengan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tetap awet muda dan cantik karena anugerah dari para dewa-dewa. Lalu, Dayang Sumbi kembali bertemu dengan Sang Kuryang. Karena sudah bertahun-tahun lamanya dan penampilan Sang Kuryang sudah berubah, Dayang Sumbi tidak mengenalinya lagi. Begitupun juga dengan Sang Kuryang sendiri yang sudah lupa akan penampilan Dayang Sumbi. Namun, Dayang Sumbi dan Sang Kuryang memiliki rasa suka satu sama lain. "Hei wanita cantik, apakah aku boleh duduk di sini bersamamu?" "Oh, tentu saja. Dari mana asalmu?" "Aku seorang pengembara, tapi sepertinya aku pernah melihat tempat ini sebelumnya." "Hei, entah mengapa aku merasa tenang setiap kali melihatmu." "Oh, benarkah begitu?" Hari demi hari mereka lalui bersama dengan sukacita. Lalu akhirnya Sang Kuryang sudah benar-benar jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Dan akhirnya Sang Kuryang pun melamar Dayang Sumbi. "Dayang Sumbi, maukah kau menikah denganku?" "Tentu, aku ingin sekali menikah denganmu." Namun keesokan harinya, tepat setelah Sang Kuryang melamar Dayang Sumbi, Dayang Sumbi baru menyadari suatu hal, yaitu adalah bekas luka di dahi Sang Kuryang. "Bekas luka itu? Dari mana kau mendapatkan bekas luka itu?" "Ibuku pernah memukulku waktu kecil karena aku melakukan kesalahan. Karena itu aku mendapatkan bekas luka ini di dahiku." "Tidak mungkin. Bekas luka itu Sang Kuryang." Tidak. Kita tidak boleh menikah. Aku ibumu." Alasan. Ini hanya karena kau ingin membatalkan pernikahan aku dengan kau. Kalau kau bersikeras ingin menikah, kau harus membuat perahu dan bendungan yang sangat besar sampai dapat menutupi sungai. Dan semuanya harus selesai sebelum matahari terbit. Itu mudah. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas menikah denganmu." Lalu Sang Kuryang meminta bantuan makhluk halus untuk membantu membuat kapal dan bendungan yang sangat besar hingga dapat menutupi seluruh sungai tersebut. Lalu Dayang Sumbi menjadi panik karena perahu dan bendungan tersebut hampir selesai dibuatnya. Karena itu, Dayang Sumbi pergi ke arah timur dan membakar jerami serta menyuruh ayam untuk berkokok. Lalu makhluk halus pun menjadi panik dan akhirnya pergi meninggalkan pekerjaan itu karena mengira pagi sudah akan datang. Dan akhirnya Sang Kuryang pun tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan karena itu Sang Kuryang menjadi marah karena merasa ditipu oleh Dayang Sumbi. Dan karena marah tersebut, akhirnya Sang Kuryang menendang perahu tersebut. Dan perahu tersebut berbalik dan berubah menjadi gunung yang sekarang kita sebut Tangkuban Perahu. Dan setelah itu Sang Kuryang pergi tanpa arah dan Dayang Sumbi hidup dalam penyesalan.